Ini seperti biasa kalau jawab salam pertama mesti belum semangat dan belum kompak, betul ya? Saya coba ngajak dulu bersolawat dan berpantun dulu aja ya, biar lebih semangat semuanya jemaah di sini. Ini muka-mukanya muka-muka penuh masalah semua kayaknya. Kayak kita bersolawat dulu ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Bila ke pasar pagi membeli opak. Cakep. Saya nunggu cakepnya nih, Pak. Ke pasar pagi membeli opak. Beli opak bareng Pak Jesuki. Jamaah jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayah bunda, bapak ibu yang menjawab salam saya pada subuh kali ini yang semangat dan kompak, semoga Allah berkalimpahkan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sakit tindak teng Mekah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwaroh, nambah keberkahan hidupnya, nambah pasangannya, nambah keberkahan pasangannya ya. Yang sakit semoga Allah segera sembuhkan sakitnya, yang punya utang lunas utangnya. Paling seru paling kakek utangnya ini. Ya, indahnya Islam, Bapak Ibu, kita belum pernah bertemu, kita belum pernah berjumpa. Mungkin ini ada beberapa wajah-wajah yang pernah saya ketemu waktu di Biker Subuhan ya, waktu saya masih di Jogja dulu. Makanya saya punya alma mater Jogja, Biker Subuhan Jogja juga seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh bapak-bapak yang ganteng-ganteng dari Biker Subuhan Yogyakarta, dan juga ini mbok-mbok ya, Masya Allah, yang sudah lama tak berjumpa ya, yang katanya kacang lupa kulitnya, tapi insya Allah saya tetap membersamai jenengan semua. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, kita bersyukur pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk bisa berangkat ke tempat ini. Kalaulah bukan atas izin Allah, kalaulah bukan karena kehebatan Allah, maka kita tidak akan sampai di tempat ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, saya boleh izin berdiri, Ayahanda? Izin ya, saya boleh berdiri. Mohon maaf ya, saya di sini minta ridhonya dan minta restunya, karena di depan saya ini adalah para senior-senior saya, betul? Mungkin di sini milenial, mungkin jenengan adalah kolonial ya. Oke, jadi saya izin untuk minta restu dan minta ridhonya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, Mas Mbak semua yang hadir pada subuh kali ini. Saya mau tanya, kira-kira di luaran sana banyak nggak orang-orang yang mungkin amal solehnya lebih banyak daripada kita? Banyak? Oke, saya mau tanya lagi kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, kira-kira di luaran sana banyak nggak orang-orang yang mungkin dosa-dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak? Saya mau tanya, kenapa kok kita yang dihadirkan di tempat ini? Kepeksol. Lumayan dapat sayur, oke. Jauh-jauh dari Purbalingga, coba nyun sewu Ayahanda yang datang dari Purbalingga siapa? Pundi? Masya Allah, berarti orang apa? Orang kepenak mbok ya. Oke.
Ya, jawabannya tidak lain tidak bukan, cuma 3 huruf jawabannya. Berapa huruf? 3 huruf. Apa itu? ASK. Apa? ASK. Allah sayang kita. Karena sebagus-bagus apapun motor kita, motor Harley Davidson, motor Vespa, motor Supra Getter milik Bapak. Ya, gamisnya mewah banget, skincare-nya paling mahal, gak akan mulia tidak di hadapan Allah ketika kita tidak disayang sama Allah. Maka pagi hari ini, subuh kali ini, kita sedang dalam rangka meraih ridhonya, meraih cintanya, meraih kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pertanyaannya yang terbaik dari saya, oke, sudahkah kita bersyukur pada pagi hari ini? Sudah bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu? Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketika engkau bersyukur kepada Allah minimal ada 3 konsepnya. Yang pertama, ya yang paling simpel, yang paling mudah dengan fabilisani, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil. Tadi bangun tidur langsung baca doa atau langsung megang HP? Baca doa di HP gitu ya. Oke. Yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika engkau bersyukur kepada Allah maka dengan hatimu, babi kolbi ya, dengan kolbi, dengan hati meyakini sepenuhnya ya yang datang dari kehidupan kita syukuri dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan segala potensi yang kau miliki. Motor gede ya, dengan kekuatan harta. Di situ ada Pajero, panas Joko lal karo jero ya. Panas Joko Jero ya, apapun motor kita, apapun keadaan kondisi kita disatukan dengan satu mental yang sama. Apa mentalnya? Mental subuh berjamaah. Ada yang datang jauh-jauh dari Sleman, ada yang datang jauh-jauh dari Purbalingga, bahkan ada yang dekat dari Baitur Rahman juga tidak berangkat. Nah, maka perjalanan ke masjid bukanlah perjalanan kaki, bukanlah perjalanan perputaran roda motor kita, tapi perjalanan hati. Karena sejauh apapun tempatnya, ketika hatinya dekat dengan masjid, pasti akan sampai. Tapi nek dia jauh dari masjid hatinya, bahkan sedekat apapun masjidnya, maka tak akan pernah sampai. Maka tugas kita mengurus masjid bukan membahas masalah perbedaan. Membahas masjid bukan masalah fikih tentang masalah berapa rakaat jumlah sholat kamu, tidak, tapi tentang bagaimana menggerakkan hati jamaah untuk bisa berangkat ke masjid. Dan saya tahun 2020 menjadi bagian dari Masjid Baitur Rahman ini. Jenengan tahu Pak, soft pertama di sini dulu kami sholatnya ternyata kan cuma hanya karpet. Di bawah karpet itu ternyata ada ular Pak. Di sini saya sama Pak Oris waktu itu. Kita lihat Pak, tenan iki mau garap masjid po. Banyak orang yang mengatakan, Mas, hati-hati, tanah ini tanah panas. Bener ya? Banyak orang yang nggak nyaman di sini. Tapi insya Allah, ya 4-5 tahun berjalan, ya buktinya Pak Oris sama Boris juga nyaman-nyaman di sini ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua ada di sini. Amin ya, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, Ayah Bunda, saya mau sampaikan kepada jenengan. Ada satu tokoh di Amerika Serikat namanya Michael Hart. Siapa namanya? Michael Hart. Beliau penulis buku, beliau ahli astronomi, ahli sejarawan. Penulis buku yang berjudul The 100. Do you understand The 100, Bunda? Bapak, Ibu, berapa? 100. Beliau menulis buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ingat, dia tidak beriman, dia tidak bersolawat, dan dia tidak bersyahadat, tapi menobatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang terbaik dalam sejarah dunia. Yang kedua, Isaac Newton. Yang ketiga, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Nah, pertanyaannya gimana kabar kita Pak? Sing lahir brojol jebret langsung muslim, apakah sudah menobatkan Kanjeng Nabi Muhammad sudah sebagai percontohan dalam kehidupan kita? Nah, maka kita insya Allah belajar bersama-sama di sini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan yang belum kenal sama saya, Yun Sewu. Saya dulu di Yogyakarta 2019. Saya ikut bergabung di Bikers Subuhan Yogyakarta. Karena saya juga anak motor dan saya pengen waktu itu dulu saya hijrah tahun 2016 dan pengen nyari circle positif waktu itu. Ya, karena biasanya kalau motoran itu datangnya ke tempat-tempat, mohon maaf ya, anniversary klub motor mana gitu Pak ya, Yun Sewu ya, ada dan sebagainya. Nah, makanya terus saya kemarin nge-DM ketua. Jadi kan panggilan di Bikers Subuhan itu ketua ya, bener ya? Bener Ge, lurus Ge, masih tetap ya. Dan saya bilang, Ustadz saya izin boleh nggak bikin Bikers Subuhan Kulon Progo? Dibilangnya katanya kalau Jogja terpusat di Yogyakarta aja.
biar tidak terpecah-pecah. Seperti itu nggih. Nah, jadi saya mohon izin belum bisa bergabung bersama-sama, dan kemarin dapat informasi dari Marbot di sini, ternyata Baikur Subuhan mau ke Baitur Rahman. Wah, saya sangat senang banget bisa silaturahim sama jenengan semua. Dan rata-rata mayoritas Marbot yang ada di sini Bapak Ibu, itu rata-rata ciwi-ciwi. Dan saya meriset, ternyata cewek-cewek yang ada di sini, kenapa kok sampai malam hari tadi kemarin itu bisa bergerak seperti ini? Karena Pak Oris dan Bu Oris berhasil menjadi orang tua mereka di Baitur Rahman. Tepuk tangan buat Pak Oris dan Bu Oris. Loh, serius loh, ya cewek-cewek seperti itu tuh gimana coba malam hari masih bergerak ngurus sayur, ngurus jamaah, tidak lain tidak bukan karena apa? Ada sosok bapak dan ibu yang mereka di sini. Seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Gatra Irawan, kalau bisa disapa Buya Bayu. Saya asli Makassar, ya, campuran dari Wonosobo, ya, sama kayak ngapaknya tadi, seperti itu. Alamat saya di Kalikepek, Giripeni, Wates, Kulon Progo. Sekarang saya domisilinya di Kulon Progo juga. Baik, Bapak Ibu, yang pertama sebelum saya masuk materi, kita nggak lama-lama, karena nanti kita selesai jam 5.45. Yang pertama saya mau sampaikan adalah luruskan niat kita, bersihkan hati. Semata-mata kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jadikan pertemuan ini untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Jadi antara Baikur Subuhan sama jamaah yang ada di sini, yuk saling rangkul satu dengan yang lainnya, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini umat mukmin saling bersaudara. Bapak Ibu, saya mau nanya, ayah bunda, yang di sini pengen masuk surga siapa? Coba angkat tangannya. Ini kayaknya pada ngantuk. Ayo, yang pengen masuk surga coba angkat tangannya. Oke, setengah, iya, cuma setengah aja yang pengen masuk surga ya. Saya ulang lagi sekali lagi. Yang pengen masuk surga coba angkat tangan kanannya. Angkat tangannya, dilambai-lambaikan karena ada kamera di depan Anda. Ayo silakan disuting. Saya pastikan gelangnya di sebelah kanan, Bu, ya. Ibu-ibu arisan. Oke, teman kanannya sebelah kanan ditepuk-tepuk dulu pundaknya. Ditepuk-tepuk biar nggak ngantuk. Nah, Mas Gilang udah mulai ngantuk ya. Ikutin kalimat saya ya. Saudaraku. Koncoku. Subuh ini kita mau bersenang-senang. Biar lebih fokus. Pinjam dong 100. Sahabatku, aku tahu kamu punya hutang, tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha memberi ampunan. Angkat tangan kirinya bunda, ayah. Gantian lagi, ya biar nggak ngantuk. Ditepuk-tepuk ya, ditepuk-tepuk. Oh, cuci rai yang ditepuk-tepuk, bos. Oke, ditepuk-tepuk dan ikutin kalimat saya. Koncoku, ngomong-ngomong, jaluk mubi. Tak turutan nih, tak usah nih. Koncoku, aku ngerti kamu sering tersakiti, tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha mengobati. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Insya Allah, saya mohon izin ridhanya ya Bapak Ibu semua ya, karena ini saya masih junior dari jenengan-jenengan semua. Oke, baik. Terus. Oke, saya mau pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Jangan lupa membeli buah. Bapak Ibu, ayo kita ngaji biar hidup makin berkah. Masya Allah. Apa definisi dari berkah, Mas? Apa definisi dari berkah, Ustaz? Al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Ziyadah, bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Semakin dekat dengan masjid, semakin banyak nempel dengan masjid, pasti insya Allah akan banyak keberkahan. Ya. Di Quran surah Al-Isra ayat pertama, tahu? Ya, gimana bunyinya ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Masjid itu akan memberkahi sekelilingnya. Maka insya Allah banyak keberkahan, banyak kebaikan-kebaikan yang timbul ketika kita nempel-nempel dengan masjid. Dan ini sudah 301 episode. Luar biasa. Berarti kalau pekan itu udah berapa tahun, Mbak? Berapa? Hampir 1 tahun ya? Sudah 1 tahun berjalan. Oke. Alhamdulillah. Baik, kita sedikit benda ayah, karena saya juga akan fokusnya ke parenting, fokusnya ke peradaban, fokusnya ke anak muda. Saya coba pengen mengulik tentang masalah anak muda. Saya pengen mengulik tentang masalah generasi muda saat ini. Ya, kita berbicara tentang rumah miniatur peradaban. Pertanyaan saya, kenapa harus rumah? Kenapa nggak kantor? Kenapa kok nggak lapangan? Kenapa kok nggak apartemen? Kenapa harus rumah? Kami meriset bunda, ayah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Mungkin ini bekal buat yang belum menikah dan ini mungkin buat bahan evaluasi yang sudah menikah. Kami meriset ternyata ayah bunda, ya peradaban, titik awal mula sebuah peradaban itu berawal dari
rumah. 75% anak bermasalah, karena saya sering ke sekolah-sekolah, ke SD, SMP, SMA, kami meriset ternyata 75% anak muda saat ini bermasalah gara-gara dari pintu balik rumah. Dari balik pintu rumahnya dia bermasalah. Bahkan banyak orang yang mengatakan sekarang ini rumahnya menjadi seperti neraka baginya. Seperti apa? Neraka. Dan ada juga yang mengatakan rumahnya dia sebagai apa? Sebagai surga buat dirinya. Makanya ada kalimat baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, pertanyaannya, sudahkah rumah kita menjadi surga untuk keluarga kita? Nah, maka pagi hari ini Mas Bayu nggak ingin men-teaching jenengan, nggak sama sekali. Saya nggak menggurui jenengan, tapi lebih meng-coaching, belajar bersama. Kita workshop bersama di sini. Oke? Oke, saya lanjut. Nah, ada sebuah penganalogian atau sebuah cerita ada antara orang kaya sama orang miskin. Ya, orang kaya bilang seperti ini, aku hidup mewah, aku semua tercapai apapun yang aku inginkan. Kata orang miskin, hebat kamu orang kaya, semua tercapai apa yang kamu inginkan, tapi ternyata anakmu bengal. Tapi ternyata istrimu selingkuh. Enak ya, hidupnya mewah ya, tapi rumah tangganya berantakan. Lebih milih mana? Orang kaya atau orang miskin? Milih orang kaya yang bahagia, yang berkah dong. Ini kalau jenengan dikasih pilihan, itu pilihan yang terbaik dong ya. Kemarin milih nomor berapa? Enggak, saya enggak bahas masalah itu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu semua, Ayah Bunda. Terus ada sebuah penganalogian atau sebuah cerita antara seorang jenderal dengan seorang petani. Jenderal berkata, aku bisa nyuruh sana, aku bisa nyuruh sini. Petani bilang, wah di Baitur Rahman, enak ya jadi jenderal luar biasa, bisa nyuruh sana nyuruh sini. Tapi anaknya mohon maaf married by accident, hamil di luar. Enak nih aku ya nanam cabe, tumbuhnya. Oh, tak kirain nanam padi tumbuhnya apa kan gitu ya. Kan banyak sekarang lagi viral kayak gitu. Seorang petani merasa gak apa-apa aku jadi seorang petani, tapi begitu pulang ke rumah enak ada kopi, ada hidangan disampaikan oleh istriku. Aku nyaman seperti itu. Ya biasanya itu berlaku dengan orang-orang yang nikahnya ya anak satu anak dua, nih anak tiga anak empat wis leleh luweh ya biasanya kayak Pak Oris gitu. Nah gitu ya. Nah maka kita tidak perlu memuaskan atau tidak perlu menjadi idola untuk banyak orang, khususnya para bapak-bapak yang ada di sini. Ya, seorang jenderal ya yang dia bisa memimpin banyak anggotanya, belum tentu di rumahnya dicintai oleh istrinya. Seorang misalnya tadi tokoh publik yang luar biasa, belum tentu ketika dia di luar hebat, belum tentu anaknya menjadi idola untuk dirinya. Belum tentu dia didolakan sama anaknya. Nah maka untuk bapak-bapak khususnya, pastikan 4 wanita ini hadir dalam kehidupan jenengan dan pastikan 4 wanita ini idola sama jenengan. Siapa yang pertama? Istri. Begitu juga dengan seorang ibu. Siapa? Suami. Jangan sampai kita di luar menjadi singa ya sampai rumah. Pengalaman ya Pak ya. Jadi kucing. Ya seperti itu. Nah maka nih psikologi wanita ya, wanita itu setiap hari harus mengeluarkan kata-kata 20.000 kata. Berapa? Makanya bapak-bapak siap-siap jadi tong sampahnya wanita. Love language-nya seorang wanita itu apa? Kata-kata. Jadi kalau kadang ibu-ibu, ayah kok nggak pernah bilang I love you sih sama aku? Karena love language seorang cowok, cintanya seorang cowok itu bukan lewat kata-kata, tapi lewat apa Pak? Sikap dan perilaku, tanggung jawab, ngasih nafkah. 85% kehidupan cowok itu penuh hidupnya dengan keluarga. 15%-nya merenung sambil ngopi, kadang karo utuh. Makanya kalau ada bapak-bapak yang sedang merenung, biarin aja Bu. Dia sedang memikirkan masa depan, sedang memikirkan kehidupan. Nek wis ngene turu wae, udah tutut wae, penuh kerja kan ya gitu biasanya. Itu ya. Jadi pastikan istri, pastikan pasangan kita itu menjadi idola atau mengidolakan kita. Yang kedua, siapa? Ibu. Makanya ketika saya ngaji, ketika saya ngisi di mana-mana, saya pastikan orang-orang di rumah adalah orang yang saya berikan ilmu terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan ke luar sana.
Karena ujian terberat, ayah bunda, itu datang dari orang terdekat. Ulangi sekali lagi, saya katakan, ujian terberat datang dari orang terdekat. Kadang suami istri udah oke, mertua. Begitu sudah mertua sudah oke, menantu. Begitu sudah bapak bapak sama anak udah bagus, istrinya yang bermasalah, bapaknya yang bermasalah. Maka ujian terberat datang dari orang terdekat. Maka nenek ngaji yang paling banyak ngefeknya itu kepada keluarga dulu. Ya, setelah ibu siapa? Anak putri jenengan. Nanti akan saya sampaikan banyak bapak-bapak saat ini yang menjadi fatherless, menjadi bapak yang tidak ada kehadiran dalam kehidupan anak seorang cewek. Betapa bahayanya saat ini orang yang sedia seorang wanita, Mas, mikrofon, Pak. Ya, nyun sewu. Ini kayaknya disabotase saya. Cek. Oh, jangan seuzon. Cek. Enak ini ya. Cek 1 juta. Cek. Anak putri. Saya banyak meriset, ternyata banyak anak putri yang lepas kehidupannya itu gara-gara nggak punya sosok bapak. Dan saya punya teman-teman yang mohon maaf lagi bete. Tahu lagi bete? Iya, pesuka sama jenis ternyata juga apa? Tidak ada kehadiran bapak dalam kehidupannya dari sejak kecil. Ini berbahaya, ya. Yang selanjutnya siapa? Saudari anak putri, saudara-saudara anak putri, mungkin ponakan kita atau siapa. Itu, ya. Jadi pastikan 4 wanita ini mengidolakan jenengan yang ada di rumah. Maka jenengan akan menjadi leadership, menjadi pemimpin, dan menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ya. Nah, maka kita nggak perlu menjadi seorang influencer, menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang presiden yang banyak followernya, kita nggak perlu. Karena kita tidak bisa menyenangkan hati banyak orang. Ada sebuah penganalogian. Jadi seburuk-buruknya kita, Pak, sebagai orang tua, Bu, sejahat-jahatnya kita sebagai orang tua, pasti fitrahnya akan kembali ke rumah. Ada sebuah penganalogian, sebuah cerita. Ini seorang perampok yang bawa uang itu berjumlah 2 koper, banyak banget. Nah, suatu ketika dia balik ke rumah, anaknya sedang sakit. Sakitnya itu dia dispotermia, ya, kedinginan yang tingkatnya sangat tinggi. Akhirnya apa? Dia membutuhkan kehangatan. Akhirnya seorang bapak yang tadi perampok ini membakar uang 2 koper itu untuk menghangatkan badan si anaknya. Jadi sejahat-jahatnya kita, senakal-nakalnya kita, pasti fitrahnya manusia akan balik ke rumah, pasti. Nah, makanya kenapa kita melihat membangun peradaban, titik awalnya dari rumah masing-masing dulu deh. Ya. Nah, makanya saya juga lagi belajar bersama di sini. Apa yang saya dapatkan itu saya sampaikan kepada jenengan semua untuk bersama-sama minimal dari rumah masing-masing kita membangun miniatur peradaban yang gemilang. Seperti itu. Bapak Ibu punya TikTok nggak? Halo, di TikTok Madan? Oke, punya Instagram, punya YouTube. Kita melihat di layar kaca kadang membuat mata kita berkaca-kaca. Kita melihat anak zaman now, anak muda luar biasa banget. Angka kemaksiatannya merajalela, betul? 80% kemaksiatan saat ini itu mayoritas adalah digaungi sama anak-anak muda. Saya mau nanya kepada jenengan, anak muda zaman now kira-kira salah gaul atau salah pola asuh? Yuk, yang milih salah gaul siapa? Oke, yang milih salah pola asuh? Oke, yang nggak angkat tangan nggak punya pendirian. Pilih dua-duanya ya, salah gaul juga, salah pola asuh juga. Oke, kita berbicara tentang masalah pola asuh, masalah parenting. Jadi kalau berbicara tentang masalah pola asuh, itu beda generasi, beda komunikasi. Nih saya mau cek sih ya, generasi. Coba, ada namanya generasi baby boomers, kelahiran 46 sampai 64 ada? Mbah, saya yang kelahirannya 46 sampai 64, berarti sekarang usianya berapa? 70 tahun ya? Nonton saya 70 tahun di sini, Mbah. Mbah sinten Pak, sama namanya? Mbah Warsinem, nonton mboten? Mbah Warsinem, ini orang yang pertama saya ketemu nggak bisa baca Al-Quran, tapi sekarang bisa baca Al-Quran. Makanya anak muda mengatakan, aku raisa maca Quran, kalah sama Mbah Warsinem. Tepuk tangan buat Mbah Warsinem dong. Mbah, aku fotoinmu Mbah. Foto apa cicit ya? Ya gitu ya.
Nah ini generasi baby boomers. Zaman dulu kumpul nggak kumpul makan nggak makan yang penting kumpul. Sekarang kumpul nggak kumpul yang penting HP. Itu yang berbedanya ya. Yang kedua generasi X 65 sampai 80. Oke, generasi kolonial ya. 65 sampai 80 ada? Oke. Oh siap, mantap. Oke, generasi milenial 81 sampai 97. Wow, amazing. Banyak ya milenial ya. Oke. Oke, Gen Z. Tadi ada yang paling termuda, Bikers? Siapa? Ada? Ya, Gen Z 98 sampai 2010 ada? Oke. Terus kalau 2010 ke atas masuknya kemana, Pak? Masuknya kemana, Mas? Nih, Gen Alpha. Gen Alpha ini lebih apa? Lebih generasi cerdas melek teknologi. Kenapa saya bilang cerdas melek teknologi? Karena ketika dia brojol jebret langsung HP. Bener ya? Langsung apa? HP dan HP. Nah makanya beda generasi, beda komunikasi. Zaman jenengan dulu, zaman saya berangkat sholat, berangkat ngaji, kalau nggak dicambuk dulu nggak akan berangkat. Ndok menyang jebret, mangkat. Sekarang jenengan begitu viral. Betul? Makanya anak Gen Z, anak Alpha ini rada-rada membingungkan ya tentang generasi kita saat ini. Nah itu ya, maka kita perhatikan baik-baik. Nah ini kita melihat potret generasi muda saat ini. Saya cepat saja ya. Ada yang minta pengajuan nikah dini di Yogyakarta, di Kulon Progo. Terus banting pintu hingga bentak maki dan guru dan kata kotor. Anak-anak SD di Indonesia kecanduan judi online. Hasil riset anak SD habiskan 10-15 batang rokok dalam per hari. 60% pengguna pinjol sekarang mayoritas adalah anak-anak muda. Nih, Bunda, Ayah, 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang dimana besok yang menguasai Indonesia ini adalah anak-anak Gen Z dan anak-anak Gen Alpha. Yang digadang-gadang menjadi generasi emas, ya, tahu ya generasi emas ya, malah menjadi generasi cemas. Nah ini kan sebuah kepedulian kita kepada sesama, kepada generasi kita, sehingga kadang kita egois sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, ya, tidak mau mendidik anak-anak kita. Ini ada lagi bermotor sambil bawa pedang di Kulon Progo, gerombolan ABG diamankan warga. Wah ini besok biker subuhan yang merantasi. Oh ini orangnya. Oh. Yang selanjutnya ini pelajar dibacok dan segala macamnya. 7 pelajar SMP bobol uang SD, diduga hendak tawuran. Nah ini ada lagi. Nah nih kemarin lagi sempat viral ya Pak. Tahu ya? Sekarang kita tuh hidup di era hidup itu hanya mencari keberuntungan, hanya mencari cuan, tidak mau melihat apa efek di luar sana yang terjadi. Nah ini, tahu ya outlet berapa? Outlet 23. Kan pernah tuh ada ceritanya ya, ada seorang ustadz yang touring ke Semarang ya, yang motornya ternyata ada stiker outlet berapa? 23. Pernah dengar ceritanya? Dan ditanya sama teman ustadznya, "Ki opo lek kok stiker 23 kok nempel neng motormu?" Orang ngerti aku iki motornya anakku. Seorang ustadz loh. Kemungkinan satu ya, kemungkinan anak ya pengguna, yang kedua mungkin dapat dari temennya. Nah ini ya, maka hati-hati. Kemarin saya ngisi parenting di beberapa wilayah nggak ada yang tahu. Oh ternyata outlet 23 itu bakul ini toh. Ngerti ini bakul kelambi. ST ya, ngerti ini bakul ST ya. ST desa dan segala macamnya. Nah ini sampai mereka free delivery dan segala macamnya. Aduh ya Allah. Nah ini. Ya, sekarang anak muda kita, mohon maaf ya, krisis identitas dan krisis keteladanan. Jatuh cinta pertama seorang anak cewek itu bapaknya, dan jatuh cinta pertama seorang anak cowok itu ibunya. Jadi pastikan bapak menjadi idola untuk anak cewek, dan pastikan ibu menjadi idola untuk anak cowoknya. Nih, bullying, kasus pacaran, ya, ini sering terjadi banget ya. Ya mungkin bapak ibu-ibu di sini mungkin menjadi pelaku pacaran ya nggak apa-apa lah. Tapi generasi kita tolong. Dulu zaman jenengan mungkin seorang orang pacaran, si cowok datang ke rumah cewek, si cewek dikunci di kamar, yang cowok bertemu dengan bapaknya. Sekarang berbeda Bunda. Sekarang ya bapaknya yang dikunci di kamar, anak yang pergi keluar dengan pacarnya. Ini yang terjadi ya. Luar biasa. Nih bahkan sampai kemarin yang viral di Lenda, Kulon Progo, sampai ada anak bayi yang ditemukan dibuang di lubang jamban. Ternyata anak ini, ibunya masih SMP mau naik SMA. Dan ayahnya sama, SMP juga mau naik SMA. Generasi emas ya. Luar biasa. Nah ini, baru kenal lewat WA, diajak jalan, remaja putri ditinggalkan, Kulon Progo, barangnya dibawa kabur. Saya mau cerita ya. Jadi ini kasus
mengalami saya menjadi korbannya. Jadi saya habis pulang ngisi pengajian di Kokap. Tahu Waduk Sermon buatan Pak Biker Subuhan? Tahu ya? Nah, di antara perbatasan antara Sermo dan Kokap dan Pengasih, saya dihadang sama 5 motor, pakaian preman. Kalau di desa itu ada namanya apa Pak? Jogo Tonggo. Apa? Jogo Warga kok Jogo Tonggo. Ada Jogo Warga. Nah, mereka memberhentikan saya dan nanya, ya dari mana mau kemana? Dari Kokap mau ke Wates. Berapa personilnya? Cuma 2 orang. Habis ngapain? Habis ngisi pengajian. Jadi supir yang ditanya. Nah, begitu selesai ditanya, kenapa Pak? Saya tanya, kenapa Pak? Ada apa? Jadi gini Mas ceritanya. Kami barusan dapat laporan, ada seorang cewek baru kenal lewat WA, diajak kencan di Waduk Sermo. Sampai di Waduk Sermo, si cowok punya indikasi, punya inisiatif, mobilnya mogok. Pura-pura mobilnya mogok. Nah, begitu si cewek disuruh turun, cewek itu ditendang jebret, akhirnya si cowok melarikan diri, di dalam mobilnya ada handphone, ada perhiasan kurang lebih 5-7 juta rupiah. Dan laporan ke Polsek Kokap, laporan ke Jogo Warga tadi, ya, Jogo Boyo tadi itu mengatakan pelakunya pakai mobil warna oranye. Jangan tahu, saya tadi berangkat ke sini pakai mobil warna apa? Warna oranye. Nah, jadi ilmu cocok logi bagi mereka, dan saya dikira menjadi pelakunya. Dan 2 tahun materi ini saya bawakan, ternyata anak ini anak godean. Oke? Izin berangkat keluar dari rumah, mau main sama temennya, izin sama bapaknya. Dari rumah masih pakai gamis, diantar sampai depan gang, begitu bapaknya balik ke rumah, si cewek tersebut, mohon maaf, ngelepas semua gamisnya, tersisanya tank top saja. Akhirnya berangkat, ya pulang bersama polisi, bersama guru-gurunya, dan bapak ibunya nangis seketika, ini salah saya, tidak mengizinkan atau membiarkan anak saya keluar dengan bukan mahramnya. Hati-hati bapak, hati-hati ibu yang punya anak cewek, ya, jangan sampai sekalipun keluar dengan bukan mahramnya. Hati-hati, oke? Itu. Ini banyak banget ya. Ini ada yang biker subuhan, ada yang pakai motor Kawasaki Ninja? Ada? Oh, Masya Allah. Ada yang pakai motor CB 150R Street Fighter ada? Ada? 100 Fighter ada? Nih, bahkan yang terjadi, setahun terjadi 1.309 kasus kekerasan akibat pacaran. Ya, banyak banget. Saya cepet aja. Nah, bahkan sampai seperti ini, gantung diri, bahkan mohon maaf sampai seperti ini. Dah. Itu, ya. Nah, maka membangun rumah tangga itu sama seperti ibarat kata kita membangun sebuah perkantoran, sebuah instansi, ya. Ada leadership. Nah, akhirnya apa? Menjadikan diri kita menjadi baiti jannati atau menjadi rumahku adalah syurgaku. Maka Rasulullah pernah bilang seperti ini, khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku khairukum li ahli, dan yang paling baik dengan keluarga. Jadi sebelum baik dengan orang lain, coba deh baik dulu dengan keluarga, ya. Istana yang paling indah adalah keluarga. Terus apa lagi? Nah, itu ya. Nah, maka pelajaran yang kita bisa dapatkan, setiap manusia hidup itu hanya tentang memainkan yang namanya peran. Kalau dia seorang bapak, maka dia harus memainkan peran menjadi seorang bapak. Kalau dia ibu, menjadi peran sebagai seorang ibu. Dan kita diciptakan di muka bumi ini, peran kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menjadi hambanya Allah, menjadi pengabdi Allah. Dan setiap peran pasti melahirkan yang namanya tanggung jawab. Banyak sekarang bapak-bapak yang menjadi qawam, ya, menjadi pemimpin rumah tangga, tapi nggak bisa memainkan peran. Contohnya seperti ini. Ibu dikatakan sebagai al-ummu madrasatul ula wal abu mundiruha. Artinya apa? Ibu sebagai madrasah, sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya, sekolah pertama, dan bapak sebagai kepala sekolahnya. Banyak sekarang bapak-bapak yang tidak menjadi kepala sekolah dalam keluarganya, tapi hanya menjadi satpam untuk nutup pintu gerbang saja. Ketika sedang was-was ditutup, begitu sedang tidak was-was dilepas. Padahal kalau kita lihat kepala sekolah, ya, mungkin di sini ada yang tenaga pendidik, coba kita lihat di papan kepala sekolah itu pasti ada 7 fungsional kepala sekolah, betul? Nah, sama seperti mundiroha sebagai bapak harus juga punya fungsional menjadi pemimpin, menjadi orang yang diturun dan digugu, seperti itu.
Oke, saya lanjut. Nih Pak, Indonesia sekarang Pak, ini saya cepat saja ya. Indonesia sekarang Bapak, peringkat ketiga fatherless country. Father itu bapak, less itu tanpa, country itu negara. Dan Indonesia juara ketiga, peringkat ketiga fatherless country. Apa yang dimaksud dengan fatherless country? Mempertanyakan keberadaan ayah dalam kehidupan anak. Jadi ada sosoknya, tapi nggak ada perannya. Ada wujudnya, tapi nggak ada tanggung jawabnya. Seolah-olah saya sudah bertanggung jawab, saya sudah menafkahi, udah urusan rumah tangga, urusan nanti masalah pendidikan, udah ibu aja deh. Yang penting saya udah nafkahi kamu. Kayak gitu, ya. Nah ini terjadi. Nah handphone tuh setan gepeng, banyak banget lah. Nah ini juga kasus. Pernah lihat video ini, Pak Bu? Pernah ya? Ini tentang kasus anak Gen Z saat ini yang masalah perkalian, perhitungan itu dia nggak tahu, ya. Seperti itu. Tuh. Ya, nih saya tampilkan lagi ya. Nih. Coba. Ush. Kok masih aktif? Nah. Nah. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. 32 dibagi 4. Ya, generasi emas ya, Pak ya. 10 dibagi 5. Ini anak SD aja tahu loh, kemarin saya ngisi di SD itu tahu loh. Duh, parah banget ya. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. 12. Kadir 12. Nah, kayak gitu ya. Wah, banyak banget. Nah ini, silakan bisa difoto. Kemarin ada wali murid yang minta ini. Saya cepat saja. Jadi didiklah anakmu dengan rumus 7x3. 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun didik dengan kelembutan. Jadi di dalam otak anak itu ada triliunan sel otak. 1, ketika jenengan maki-maki, ketika jenengan marah-marah, maka akan ada ribuan sel otak yang rusak. Yang kedua, ketika ditambah dengan cubitan, makian, terus tendangan, fisik, pukulan dan segala macamnya, maka kurang lebih ada miliaran sel otak yang rusak. 1, mengakibatkan ketika dia bertumbuh besar, nanti dia akan mudah capek dan akan mudah sakit. Oh nyambung, nyambung bluetooth paling. Ini ya, 0-7 tahun didik dengan kelembutan. Dan ketika ditambah dengan makian, cubitan, dan tendangan, maka kurang lebih ada miliaran sel otak yang rusak. 1, mengakibatkan dia mudah lelah, mudah capek. Yang kedua, tingkat kepercayaan kepada orang tuanya sudah hilang. Nah, maka banyak ayat Al-Quran, Bapak, Ibu, yang menjelaskan tentang 0-7 tahun itu tentang masalah kecintaan, kelembutan kepada anak. Yang kedua, 7-14 tahun, didik dengan prinsip. Ini sudah mulai proses dari anak ke remaja, proses bagaimana akil balik, oke? Sudah mukallaf, sudah dikenai hukuman. Makanya prinsip, sampaikan ini aurat, terus sampaikanlah ini boleh dilihat, ini boleh disentuh, ini nggak boleh, ini dan seterusnya. Yang selanjutnya 14-21 tahun didik dengan musyawarah. Anak diajak ngobrol. Saya pernah meriset, anak yang nggak pernah diajak ngobrol akan membentuk karakter lazy mind. Tahu lazy mind ya? Lazy itu males, mind itu mikir, ogah mikir. Contohnya apa? Ketika nanti dia sudah masuk ke dunia pekerjaan atau dunia universitas ditanya, Lendo, setelah ini kamu mau kemana? Manut bapak, manut ibu. Dia nggak bisa survive dalam kehidupannya. Dia, maka anak sering diajak ngobrol, diajak musyawarah. Maka 3 pilar pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ada contoh-contoh keluarga dalam Al-Quran diabadikan. Yang pertama, ada suami maksiat, ada istri maksiat. Siapa? Abu Lahab dan siapa? Ummu Jamil. Yang kedua, ada suami maksiat, istri taat. Siapa? Fir'aun dan Asia. Ada suami taat, ada istri maksiat. Siapa? Ceritanya Nabi Nuh. Siapa istri Nabi Nuh, Bu? Bunuh. Oke, mantap.
Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Oke, pintar. Ya. Dan ada yang suami taat, istri taat seperti keluarganya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Oke, di sini contohnya Nabi Ibrahim. Dan saya mau nanya, kira-kira dari 1 2 3 4 jenengan milih mana? 4. Oke, kalau jenengan milih 4 seperti Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Nggak apa-apa lah ya. Dan ibu-ibunya waktu saya pernah ngisi pengajian dibilang, nggak apa-apa Ustaz, nggak jadi. Yang penting saya taat, suami saya maksiat nggak apa-apa. Saya nggak mau diduakan. Kayak gitu. Ya, nggak. Tetap menjadi suami taat dan juga istri taat. Dan ini diabadikan. Dan erat kaitannya antara keluarga Nabi Ibrahim, terus antara Maryam yang melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam, erat kaitannya dengan masjid. Bener nggak sih? Ya, kalau Ibrahim dan Ismail itu ada sebuah kisah di mana? Sebuah Ka'bah, betul? Dan Maryam dan anaknya Isa itu ada di sebuah kawasan Masjidil Aqsa. Erat kaitannya dengan masjid. Nah, maka ke masjid itu sampai tua. Ikutin kalimat saya, ini closing ya. Ke masjid itu bareng-bareng. Ke masjid itu bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu, ayo bareng-bareng yang kompak. 1 2 3. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Ya, sampai tua, bukan nunggu tua baru sampai ke masjid, dan ke masjid sampai mati, bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Bu, Pak, milih ke masjid pakai kaki sendiri atau pakai keranda? Kan enak Bu digotong pakai keranda. Ya, pakai kaki sendiri ya. Insya Allah ya, besok Pak Horis berarti besok Ahad subuh ramainya seperti ini lagi ya. Ini kita bersyukur loh ada Biker Subuhan Yogyakarta ini. Tepuk tangan dulu dong buat Biker Subuhan Jogja dong. Yang memompa semangat kita untuk bisa hadir di tempat ini, luar biasa. Ya. Dan musibah terbesar itu Bapak, ya Ibu, bukan kehilangan sandal di masjid. Apa? Bukan kehilangan sandal di masjid. Tapi musibah terbesar itu ketika sandal kita nggak pernah kelihatan di masjid. Sama kayak motor jenengan. Allah nggak lihat motor jenengan, tapi yang Allah lihat motor jenengan parkir di mana. Harley Davidson parkirnya di Baitur Rahman. Pajero parkirnya di Baitur Rahman. Nah, ini yang akan menjadi hisab kita. Oke? Nah, dah, itu aja. Nggak sampai waktunya. Nah, maka siap menjadi orang tua yang diidolakan untuk anaknya sendiri? Siap ya? Oke. Kalau berbicara orang tua, saya mau tampilkan satu video. Oke? Saya mau tampilkan satu video, dan ini video yang sering saya bawakan kemana-mana, dan ini viral. Dan ini menjadi bahan muhasabah buat para jamaah yang hadir di sini. Oke? Tampilkan videonya dulu ya, boleh ya? Ini karena nggak ada asistennya lagi pada sibuk. Ini kan dari kecil nih, bisa melihat ya. Terus kalau misalnya Allah berikan sebuah kemustahilan yang itu membuat hilang bisa melihat, kira-kira apa yang ingin masjid melihat pertama? Kalau Allah tidak Allah memberikan penglihatan ya biar kita, biar saya lihat intinya kedua orang tua saya dulu. Orang tua ya, kalau beliau yang melahirkan, tidak menerima tawaran ini ya. Selama ini kan saya melihat beliau dengan meraba wajahnya, dari pipinya ya imut gitu. Error apa nih? Kirim telegram. Wih lah, iso. Wih lah, Oke, namanya Mas Gilang. Saya pengen orangnya ada. Iya, saya pengen satu momen untuk Mas Gilang, boleh maju ke depan. Izin ya sebentar ya. Tepuk tangan buat Mas Gilang dulu dong. Kita coba ngobrol sedikit. Jadi bahan. Oh iya, siap. Sini. Jadi saya berterima kasih banget sama Mas Gilang, berkat podcast saya sama Mas Gilang, ini menjadi bahan muhasabah anak-anak sekolah. Sini. Oke. Kita kenalan dulu ya. Oke, bisa pegang mikrofonnya? Oke. Bisa kenalan, sebutkan nama sama nomor rekening. Oke, namanya siapa? Ya, bismillah, perkenalkan saya Gilang dari Panjatan. Dan saya alhamdulillah sering ketemu Mas Bayu di sini, dan saya tergerak hatinya untuk bisa datang ke sini karena di mana-mana masih banyak
masjid yang kosong dan tidak bisa mengadakan kegiatan COVID ini karena Oke. kurangnya semangat dari para jamaah sekalian. Oke, Mas Gilang, saya mau tanya nih, biar nanti jamaah bisa pada dengar semuanya ya. Mas Gilang, dengan keterbatasan Mas Gilang, kita tahu bersama ya keterbatasan Mas Gilang seperti apa. Tapi kenapa kok masih tetap kekeh untuk hadir ke masjid? Padahal banyak nih teman-teman kita yang mungkin secara fisik itu sehat, tapi kok nggak berangkat ke masjid. Apa motivasi Mas Gilang? Motivasi saya karena karena saya ke masjid ini ingin membuat saya ingin mengikuti apa yang dikatakan mengikuti petunjuk dari Quran dan Sunnah, dan saya ingin bisa membahagiakan diri saya untuk bisa menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang positif. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Gilang. Dan kemarin by momen itu saya sampaikan kepada Mas Gilang, terus ketika ini kan Mas Gilang kan ada keterbatasan penglihatan ya. Terus saya tanya, apa ketika Allah memberikan miracle keajaiban kepada Mas Gilang, apa yang Mas Gilang pengen dapatkan pertama, ternyata pengen melihat kedua orang tua. Emang seberapa penting sih orang tua dalam kehidupan Mas Gilang? Kalau orang tua saya dalam kehidupannya bisa mendidik untuk menjadi lebih baik dan bisa mengajarkan akhlak yang mulia. Oke. Terus waktu itu juga Mas Bayu nanya, terus selama ini melihat orang tua, terus caranya gimana? Terus kata Mas Gilang dengan meraba pipinya yang masih imut-imut gitu ya? Benar gitu ya? Benar. Oh gitu. Gimana caranya meraba pipinya yang imut-imut? Ya, merabanya kalau orang tua pas lagi santai, lagi duduk biasa ya saya raba pelan-pelan. Ternyata wajahnya halus. Tapi kadang-kadang kalau orang tua jengkel ya saya sering ditantang. Jangan buka kartu di sini, Mas Gilang. Oke. Kesini sama siapa? Tadi sama bapak. Bapak aja atau ibu juga? Ibu kayaknya tadi mau saya ajak, tapi itu ada di belakang. Ada di belakang. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan sama bapak ibunya, boleh maju ke depan ya? Sebentar ya, saya minta 5 menit, boleh? Ayahanda sama ibunda dari Mas Gilang boleh maju ke depan? Boleh? Ada bapaknya? Ada. Wah, Masya Allah. Sebelah sini. Ajak maju ke depan. Ini bisa jadi bahan refleksi ya, membangun peradaban dari rumah masing-masing. Dengan keterbatasan Mas Gilang yang seperti ini, saya kenal beliau itu luar biasa ya. Berjamaahnya di masjid, sholat itu berjamaah terus di masjid, Bapak Ibu semua ya. Masya Allah. Coba dilus-lus pipinya. Coba gimana cara melihat orang tuanya gimana Mas Gilang? Coba gimana caranya? Sampaikan kepada jamaah. Ya. Oke, coba contoh gimana kalau meraba-raba pipinya di rumah gimana? Gimana Mas Gilang? Wah, Masya Allah. Kalau bapaknya gimana? Oh sama. Ya jangan jenggotnya juga ditarik-tarik kan gitu. Sama ya, Masya Allah. Oke, coba saya pengen ke bapak atau ke ibu dulu bisa menjawab, bisa memberikan tanggapan. Ketika melihat kondisi Mas Gilang seperti ini dari kecil, apa respon pertama kali seorang bapak sama ibu? Apalagi seorang ibu deh, monggo silakan bisa disampaikan ke jemaah. Shock banget ya, oke. Masya Allah, di usia 1 tahun, pas dia ulang tahun yang pertama, dia sudah hafal Pancasila. Hafal Pancasila, kirain hafal 1 juz gitu kan. Oke, hafal Pancasila, oke terus? 1 tahun, wih luar biasa, oke. Oke. Karena dia sering mendengarkan radio dan segala dia tahu berita-berita di luar, sampai dia tahu siapa nama sekjen PBB, sampai menteri-menteri luar negeri semua, sampai menteri itu semua tahu. Pas saat itu sekjen PBB siapa, Javier itu tahu semuanya. Di usia 1,5 tahun. 1,5 tahun tahu sekjen PBB. Wah, besok bisa. Wah, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. 1,5 tahun bisa hafal sekjen PBB, luar biasa. Oke, terus. Oke, Bu. Nah, saat itu jadi maksudnya bukan kekecewaan ya, rasa sedih saya, rasa terobati. Jadi saya pantau terus setiap harinya, ternyata perkembangan intelektualnya yang begitu menonjol gitu. Terus waktu itu kan saya mau memulangkan dia di taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak. Nggak bisa. Karena harus ada guru terpadu. Oke. Langsung pas di SD itu
kebetulan kakeknya menjadi kepala sekolah di SD. Oke, Ada program SD Terpadu. Jadi setiap harinya itu dia sekolah di SD, itu ada guru pendampingnya 1 minggu cuma 2 kali kalau nggak salah saat itu. Saya masukkan di kelas 1, tapi karena adiknya saya masukkan SD dulu karena saya menunggu belum ada SD yang itu kan, jadi saya menunggu adiknya kelas 1, adiknya kelas 2, dia kelas 1 pas saat itu. Terus di kelas 1 itu cuma berapa bulan langsung dinaikkan ke kelas 2. Oke. Karena dites gurunya segala macam. Bisa. Ya, Oke. Akhirnya dia lulus di SD, terus saya sekolahkan di MTS di Jogja, di yang tulis, semuanya sekolahnya langsung di Jogja dari SMA Oke. di Jogja sampai kuliah. Kuliah juga di Jogja. Dia lulus dulu itu, setelah lulus ini dia kita sendiri masuk di Pondok pesantren. Dari Rahmat 2 tahun, terus kita pindah di CBM di Sleman 2 tahun. Terus habis itu kena COVID, Ya. sekarang dia Di rumah. yang mendengarkan sering mengikuti kajiannya. Masya Allah, oke, luar biasa ya. Tegang, beli tepuk tangan dulu buat ibu ya. Coba saya pengen ke bapak. Bapak, sebagai seorang bapak, respon pertama ketika melihat kondisi anaknya seperti itu gimana pak? Bisa disampaikan kepada jamaah mungkin? Sakit tapi saya serahkan kepada Allah menerima takdir dan saya berusaha mendidik sampai saya tidak akan. Alhamdulillah. Iya, wah luar biasa ya. Tepuk tangan buat bapaknya, masya Allah. Dan jenengan tahu bapak ibu, Mas Gilang ini bisa main HP dan bisa WhatsAppan loh. Saya tuh baru pertama kali ketemu sama Mas Gilang itu by WA. Jadi kayak orang biasa, kayak orang normal itu WA biasa. Tapi begitu ketemu, loh kok seperti ini ya? Terus yang kemarin WA saya itu siapa? Dia bilang, saya mas yang WA. Pakai aplikasi khusus ya? Ada seperti itu. Aplikasi bawaan. Oke. Yang suara itu ya, jadi bisa ngetik sendiri gitu ya. Oh, kayak chat GPT gitu ya. Oke. Laptop juga bisa. Bisa karena pas waktu skripsi dulu kan Waktu skripsi juga. dia kan dia memaparkan di kamu juga pakai Oh gitu. Wah, luar biasa. Ini yang buat skripsi yang nanti mau di apa? Drop out sama kampusnya, hati-hati ya. Ini Mas Gilang ini luar biasa loh ya. Dengan keterbatasan yang seperti ini bisa menyelesaikan skripsinya, bisa sampai S1. S1-nya apa? Ambilnya apa? Sarjana sosial. Wah, luar biasa ya. Oke, kita doakan bersama semoga keluarga Mas Gilang bersama Bapak Ibu senantiasa diliputi keberkahan sama Allah, dimudahkan segala hajat-hajatnya dan senantiasa diberikan keturunan dan penghafalan Al-Qur'an untuk kedepannya. Coba berpelukan dulu dong Bapak Ibu sama anaknya. Berpelukan. Wah, Masya Allah, indah sekali ya subuh kali ini. Oke Pak, terima kasih ya sudah berbagi kisah. Ibu, terima kasih. Semoga bisa menjadi bahan motivasi buat para jemaah yang ada di sini. Wah, luar biasa ya. Dan saya kenal Mas Gilang itu juga katanya dari sejak kecil usia 2 bulan itu terkena demam tinggi, panas tinggi, mengakibatkan matanya buta. Itu anak siapa itu? Panggil saya Om kalau di luar, oke? Nah, seperti itu ya. Jadi kita sepakat untuk bagaimana bisa menjadi ya orang tua yang diidolakan untuk anak-anaknya sendiri. Oke, siap? Insya Allah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu semua, jamaah sekalian rahimakumullah, saya tidak berpanjang lebar karena waktu kita sangat terbatas. Jadi pada intinya kita sebagai orang tua, sebagai generasi old, ya kita harus bagaimana bisa juga memikirkan tentang generasi kita untuk selanjutnya. Karena legasi warisan kita ke depannya ya kalau bukan generasi kita siapa lagi, kan gitu ya. Di Jepang, di Korea, bahkan di Thailand, bahkan sampai di Indonesia, kemarin juga kami meriset, di Indonesia itu sudah mulai banyak orang yang wegah untuk menikah. Marriage is scary katanya. Menikah itu adalah sebuah momok yang sangat mengerikan. Bahkan sampai mengatakan kalau punya anak itu sebuah beban. Tapi kalau kita berbicara dari mbah-mbah kita dulu ya, yang mungkin hanya petani ya, bekerja petani bisa punya anak 6, anak 10 ya, gacor tau itu. Itu luar biasa loh, nggak pernah memikirkan menjadi beban atau menjadi masalah, nggak sama sekali. Ya inilah mentalitas seperti ini yang kita harus bangun ke depannya ya, sehingga generasi kita nggak menjadi generasi yang punah untuk ke depannya ya. Terima kasih atas pertemuan kita pada subuh kali ini, subuh yang sangat berbahagia. Semoga senantiasa Biker Subuhan Yogyakarta diliputi keberkahan oleh Allah, semakin luas manfaatnya untuk umat, dan semakin dipermudahkan dan semakin dilancarkan untuk urusan duniawinya, dan semoga kita ngumpul barengnya di dunia, ngumpul barengnya juga di surga.
Amin ya rabbal alamin. Mungkin besok kita di surga bisa touring-touring bareng ya. Dan insya Allah kapan-kapan juga saya bisa bergabung, boleh nggih? Izin ya. Itu sebenarnya pengen banget ikut bergabung, tapi karena aksesnya jaraknya jauh banget ke Yogyakarta dan nyari temen itu sulit ya. Jadi ya kita coba insya Allah bismillah kita coba ngumpulkan teman-teman untuk bisa hadir bersama Baker Suban Yogyakarta. Demikian, barakallahu fikum jazakumullah khairan. Mungkin kita tutup dengan doa bersama nggih, biar menambah keberkahan. Semoga apa yang kita niatkan pada subuh kali ini Allah senantiasa meridhoi, merahmati, dan Allah terima amal soleh kita, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafilu maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita berkah semuanya dan semoga nanti Bapak Ibu yang melalui perjalanan balik ke rumah masing-masing Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian usikum min nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Bayu. Semoga terinspirasi kita semua nih. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, nanti teknisnya Bapak-bapak akan kasih voucher sudah nih. Nah, silakan ditukar ke belakang dengan makanan seharga 5.000. Tapi kalau kurang, monggo ngapunten nambah sendiri ya. Harganya murah-murah karena makanan kampung. Terus nanti habis itu teknis setelah makan minum kita Kendalanya nih ngobrol. Iki kan dari meju iPhone. Nah, terus Nah, ngirim iPhone gue. maksudnya? Kan ngirim iPhone yang ini loh.
Yang nganggo anu toh tab toh, apa nganggo Telegram toh? Ah, sinyalnya gue irang angkat. Bila kok iso? Oh, Lihat ya tethering gue aku lah orang ngomong. setelah terima baca-bacanya. Kuat. Ora kuat. Berapa emang piro emang anu nih? Perang MB emangnya? Saya ngedit ya aku sebelum. Hah? Ngedit ya aku. Kocok-kocok wegah. Lah yo sing edit kowe toh? Iya, ayo lagi ngirim gue loh. Ndi? Iki. Awalnya Juli nulis banget. Lah ora situ nang ngene. Nah, situ. Oh ya. Oh maksudnya ngirim fotek-foteke. Oh alah. Ini. Ayo foto dulu. Kita foto dulu.